Allah, mendekati Allah, dan diberikan rahmat oleh Allah untuk kemudian eh, hidup kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca sama-sama munajat Syekh Ibnu Athaillah yang ke-11 yang ditulis dalam kitab beliau yaitu Al-Hikam, yang juga disarahi oleh para ulama selanjutnya, salah satunya yaitu pengarang kitab Yaqazul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilahi qad allamta bi ikhtilafil athar wa tanqilatil atwar anna muradaka minni an tata'arrafa ilayya fi kulli syai'in hatta la ajhaluka fi syai'in. Ilahi, wahai Tuhanku, qad 'allamta bi ikhtilafil athar, engkau telah mengajarkan dengan berbagai jejak-jejakmu, dengan berbagai fenomena kehidupan. Athar ini secara bahasa kan biasanya diterjemahkan oleh para ulama dengan al-athar itu secara bahasa bermakna jejak-jejak. Jadi peninggalan-peninggalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-athar ini juga bisa peninggalan dalam artian citra Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Jadi berbagai fenomena kehidupan yang Allah munculkan dan Allah berikan sebagai berikan kepada kita dalam artian sebagai bentuk pengalaman kita, berbagai bentuk fenomena alam yang bisa dijadikan sebagai pengalaman hidup. Jadi segala bentuk jejak-jejak Allah di alam semesta itu bisa dijadikan sebagai asar, merupakan asar yang merupakan asar yang bisa dijadikan yang merupakan citra Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Yang merupakan jadi asar ini bisa juga berbagai fenomena kehidupan gitu. Jadi ya Tuhanku, engkau telah mengajarkan berbagai fenomena kehidupan ini atau berbagai fenomena alam ini. Semua jejak-jejak Allah itu kan disebut dalam konteks tasawuf asar. Wa tanqilatil atwar, dan perubahan dan berbagai perkembangan. Jadi Allah mengajarkan kita sebagai hambanya dengan berbagai fenomena, berbagai perubahan dan perkembangan, berbagai perkembangan alam, yang berbagai perkembangan kehidupan, perubahan berbagai perkembangan kehidupan itu untuk mengajarkan kita agar kita bisa memahami makna, bisa memahami signifikansi kehidupan yang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anna muradaka minni, bahwasanya maksud engkau ya Allah minni terhadap hamba ini, anta ta'arrafa ilayya, dengan memperkenalkannya kepada hamba ini, kepadaku hambamu ya Allah, fi kulli syai'in, tentang segala
sesuatu, tentang segala fenomena, tentang segala aspek. Hatta la ajhaluka fi syai'in, sehingga atau supaya hambamu ini bisa mengenalmu. Secara bahasa kan la ajhaluka, tidak bodoh. Artinya tidak bodoh berarti kan lawannya secara positif bermakna mengetahui. Atau biasanya di dalam tasawuf biasanya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, dalam fenomena alam. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita ketika berdoa agar memunculkan berbagai fenomena, berbagai takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buruk maupun yang takdir baik, itu merupakan cara Allah agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Misalnya bagaimana contohnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan ke bumi karena gara-gara mendapatkan ujian, yaitu karena makan buah huldi, sehingga dengan makan buah huldi akhirnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Secara eksplisit itu merupakan sebuah ujian, sebagai sebuah punishment, sebagai sebuah punishment dari Allah kepada Nabi Adam karena sudah melanggar larangan agar tidak memakan buah huldi. Tetapi secara implisit, bagaimana proses Nabi Adam, pelanggaran Nabi Adam dengan memakan buah huldi, itu secara implisit menjadikan Nabi Adam memahami Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya, yaitu bumi, alam bumi ini. Sehingga Nabi Adam bisa lebih mengenal Allah dengan ketika beliau turun di bumi. Jadi agar seseorang itu berkualitas, biasanya kan harus mendapatkan berbagai macam ujian. Semakin ujian beragam, semakin tinggi kualitasnya. Hampir rata-rata para nabi itu mendapatkan ujian-ujian yang extraordinary. Nabi Adam diuji dengan semua makhluk sebenarnya, termasuk iblis diuji. Tetapi karena iblis tidak tahan uji, akhirnya dia menjadi kelompok yang negatif. Gitu. Sebenarnya berbagai ujian itu akan membawa kita kepada kelompok yang menjadi kelompok-kelompok yang bahagia di ujungnya. Ujian merupakan cara Allah agar makhluk itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar la ajhaluka, agar hambamu ini mengenalmu ya Allah. Jadi, Nabi Adam bisa mengenal Allah dengan ketika beliau turun di bumi, ketika beliau memahami bagaimana hakikat bumi ini. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam
bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut sebagai mendapatkan gelar dari Allah sebagai Khalilullah ketika beliau mendapatkan ujian agar menyembelih putranya menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, atau ketika beliau juga Siti Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agar beliau tinggal di padang pasir yang gersang, yang tidak ada sumber air pada saat itu, tetapi dengan keikhlasan dari Allah, keikhlasan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ujian itu berbuah manis sehingga Siti Hajar kemudian semua peristiwa yang beliau lakukan kemudian menjadi ritual ibadah haji umat Islam selanjutnya. Jadi semua para nabi, semua manusia, bahkan semua makhluk itu menjadi sunnatullah akan mendapatkan ujian yang tujuannya agar ujian itu bisa meningkatkan kita, menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji di Mekah, beliau dicerca, di Mekah beliau tidak berhasil mendakwahkan ajaran Islam. Akhirnya ujian yang demikian berat itu membuat beliau harus hijrah ke Madinah misalnya. Itu dengan hijrah menjadikan beliau tahu bagaimana cara strategi perang dan sebagainya. Menjadikan beliau lebih paham bagaimana mendakwahkan Islam yang lebih ideal. Jadi semua ujian jika diterima dengan potensi yang kita, jika kita terima dengan memberdayakan semua potensi, maka ujian itu pasti akan berbuah manis. Karena ujian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan gitu. Kata Allah bahwa sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam potensi yang terbaik. Semakin kita mampu memberdayakan semua potensi, maka insya Allah kita akan lulus dalam ujian hidup yang pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu di samping mengenal Allah, kita juga mendapatkan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan dalam munajatnya yang ke-11 ini bahwa ketika kita berdoa hendaknya kita menjadikan semua fenomena hidup ini, semua takdir baik maupun takdir buruk ini sebagai wahana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua berbagai pengalaman hidup ini sebagai curhat kita kepada Allah, agar itu dijadikan sebagai instrumen bagi kita agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi qad allamta bi ikhtilafil athar wa tanqilatil atwar anna muradaka minni an tata'arrafa ilayya fi kulli syai'in hatta la ajhaluka fi syai'in. Inilah doa yang bisa membawa kita, bisa mengingatkan kita bahwa pentingnya kita meyakini bahwa semua fenomena hidup kita ini adalah instrumen
agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari atau sebelumnya tadi mengingatkan saya bahwa hidup ini adalah ujian, dan setiap ujian pasti manusia akan ketika misalnya kita mengenal ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha, itu menunjukkan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya kalau kita menggunakan semua potensi, insya Allah akan mampu menjalani ujian-ujian hidup. Tetapi manakala kita tidak mampu menjalani ujian hidup, maka dalam artian tidak berhasil dalam menjalani tujuan hidup, maka itu hendaknya kita selalu bersabar. Ketika berhasil, kita bersyukur. Ketika tidak berhasil, kita bersabar. Kata Rasulullah, beruntung bagi seorang yang beriman. Ketika dia mendapatkan ujian, kemudian dia bersabar, itu menjadi baik baginya. Ketika dia mendapatkan berbagai ujian, kemudian dia berhasil dan bersyukur, itu juga baik baginya. Apapun sebenarnya bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Rasulullah akan selalu bernilai baik. Meskipun misalnya dalam hidupnya dia tidak berhasil menjalani fenomena hidup yang dia terima, itu menjadi instrumen bagi dia agar mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan tahu bagaimana nikmatnya hidup, yaitu dengan bersabar. Dia bisa memahami dinamika hidup, dia bisa melihat bagaimana bahwa berbagai fenomena itu akan menjadikan jiwanya makin berkualitas. Baik, banyak ayat Quran yang menunjukkan tentang bahwa hidup ini adalah sebuah ujian, harus dihadapi sesuai dengan berbagai potensi, baik potensi akal, potensi hati, potensi nafsu gitu kan. Jadi maka baik keberhasilan atau ketidakberhasilan itu pasti akan hendaknya diarahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta la ajhaluka, supaya hambamu ini mengenal, supaya hambamu ini tidak bodoh tentangmu ya Allah, fi syai'in, pada fenomena alam ini, atau fi syai'in, pada segala sesuatu, baik fenomena alam maupun fenomena kehidupan yang kita jalani. Baik, demikian pemahaman kami tentang munajat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-11 ini. Mari kita lihat para pensarah. Sebelumnya kita lihat syarah secara kebahasaan. Kita lihat ada di syarahnya Ibnul Ubbad. Itu ada di halaman 214. Ini Syekh Syarqawi ya. Kita lihat teksnya. Ilahi qad 'allamta bi ikhtilafil athar wa tanqilatil atwar. Bi ikhtilafil athar itu berbagai jejak Tuhan, berbagai fenomena alam. Wa tanqilatil atwar, dan perpindahan perkembangan hidup.
Watan kilatil atwar muradifun lima qablahu. Jadi lafaz tanqilat al atwar itu sinonim dengan lafaz sebelumnya, yaitu al athar, ikhtilaful athar. Ai qad 'allamta bi ikhtilafil athar alayya. Engkau telah mengajarkan ya Allah dengan berbagai asar, jejak-jejakmu, fenomena alam. Alayya, terhadap hambamu ini ya Allah. Wahia, yaitu tanqilatu atwari minas sihhah wal marid wal mardha wal ghina wal faqr. Yaitu berbagai perubahan atwari, berbagai perubahan perkembanganku minasihah, daripada kesehatan, yaitu maksudnya yaitu kesehatan, wal mardo wal marido, dan sakit, wal ghina, dan kekayaan atau kecukupan, wal faqra, dan kemiskinan atau ketidakcukupan, tidak adanya materi, wal izza, dan kemuliaan, izzah, wal zul, dan kehinaan, wal basta, dan kelapangan rizki, wal qabda, kesempitan rizki, wal wuzda, dan segala ada, wal fuqda, dan segalanya tidak ada. Jadi segala bentuk cobaan, segala bentuk perubahan-perubahan yang menimpa hidup kita, itu disebut tanqilatu atwar. Wa ghairu dzalika min su'unika, dan lain sebagainya dari berbagai kondisi makhluk maksudnya, allati tanazzalaha bi, yang engkau telah turunkan berbagai kondisi itu terhadap hambamu ini ya Allah. Jadi berdoa ini sekali lagi, ketika kita berdoa, kita hendaknya menyampaikan berbagai fenomena yang kita terima itu, berbagai takdir yang kita terima itu, sebagai jalan untuk mengenal Allah. Anna muradaka minni, bahwasanya maksudmu ya Allah terhadapku, bizalika, dengan berbagai atwar dan asar tadi, dengan berbagai fenomena alam dan berbagai fenomena hidup, anta ta'arrafa ilayya, agar engkau mengenalkan kepadaku ya Allah, ai an u'arrifaka, agar engkau mengenalkan, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, pada segala fenomena, pada segala aspek, ma'rifatan khasatan, sebagai pengetahuan khusus. Wah, luar biasa. Jadi fenomena itu merupakan cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang khusus. Jadi ada ungkapan kan, la ya'rifuha illa man zaqaha. Pengalaman itu akan membuat kita bisa mengenal. Jadi orang yang pernah menjalani atau katakanlah seorang para pendiri kerajaan, misalnya para pendiri negara, ya, atau para founding father, itu kan mengalami bagaimana beratnya perjuangan melawan penjajah.
Misalnya para pendahulu kita, Bung Karno, beliau mengalami bagaimana cara menghadapi Belanda, bagaimana cara menghadapi Jepang. Jadi pengalaman menghadapi mereka dan kemudian berhasil, itulah sebuah buah manis. Jadi bisa mengenal bagaimana cara menghadapinya. Jadi kalau orang tahu teori saja tapi tidak melaksanakannya, itu kan akan berbeda. Karena itu banyak sekali di zaman dahulu para raja mengirimkan putra-putra mereka bukan dalam kehidupan yang bergelimang harta. Dia kirimkan ke pondok-pondok pesantren, dia kirimkan ke zawiyah-zawiyah, dia kirimkan ke padepokan-padepokan, agar anak-anak itu, anak-anak para pemimpin itu bisa mengalami bagaimana cara menghadapi ujian-ujian yang berat. Karena seseorang yang tidak diuji itu tidak akan mampu meningkatkan kualitas dirinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, berbagai fenomena hidup yang pahit itu adalah cara Allah agar manusia mampu meningkatkan kualitas manusia. Karena sudah menjadi inherent bahwa manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memiliki potensi yang terbaik. Kalaupun tidak berhasil, itu bisa meningkatkan kualitas jiwanya. Baik, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah. Ma'rifatan khasatan. Jadi kita menjadikan pengalaman sebagai pengetahuan yang khusus. La hatta la ajhaluka fi syai'in, supaya hambamu ini ya Allah bisa mengenalmu. Jadi kan secara negasi, tidak bodoh tentangmu, fi syai'in, tentang tidak bodoh terhadap engkau, fi syai'in, tentang sesuatu. Walau kanal amru ala hilafi hadha wa alzamtani halatan wahidatan. Dan jika urusan itu atasku ala hilaf berbeda, wa alzam, dan engkau hanya menetapkan halatan wahidatan, dan kamu telah dan engkau memastikan padaku hanya satu kondisi saja, artadaiha li nafsi wa ahtaroha, engkau menginginkannya untukku dan engkau memilihkannya fenomena itu untukku, lakanat ma'rifati, maka pasti pengetahuanku, lakanat ma'rifati naqisatan, itu kurang, wa musyahadati qasiratan, dan musyahadahku dengan kepadamu ya Allah akan nihil, sedikit, qasiratan, kurang. Bayanu zalika anna Allah Ta'ala iza anzala bi maridan. Penjelasan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan kepada hambamu ini penyakit, faqatan, atau kehilangan sesuatu, arafta bizalikal waqti, engkau mengenalkan pada saat itu, annahu, bahwasanya la yaqduru ala daf'ihi illahu, bahwa tidak akan mampu ala daf'ihi, menolaknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga bahwa berbagai takdir yang buruk misalnya, itu bisa dijadikan wahana kita, instrumen kita, agar kita bisa mengetahui bahwa hanya Allah lah yang bisa menolak berbagai bencana buruk yang tidak bisa
dihindar. Karena itu biasanya kan kita diajarkan berdoa, Allahumma kshif annal bala wal waba wal gola wat taun wasyarul a'dai ma la yakshifu ghairuka, kan gitu. Biasanya dalam doa ketika sholat subuh kita membaca doa itu. Itu artinya bahwa agar kita terhindar dari berbagai ujian yang tidak mampu kita atasi. Meskipun sebenarnya kalau kita memaksimalkan potensi kita, baik potensi pribadi maupun potensi sosial, sebenarnya manusia itu akan mampu menghadapinya. Seringkali kita menghadapinya sendiri-sendiri, tidak dihadapkan ke berbagai potensi sosial, akhirnya kita tidak berhasil menghadapi ujian hidup. Meskipun tidak berhasil ujian hidup itu bukan berarti itu buruk bagi kita, tetapi itu justru bisa jadi merupakan cara Allah agar kita bisa memahami lebih jauh lagi, sehingga kita bisa akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah bisa menciptakan berbagai rekayasa yang bisa kita jadikan contoh. Gitu. Ini sudah lewat ya. Waduh. Ya, intinya tadi mungkin kita lihat syarah yang dari Iqazul Himam.